Bahkan beliau suka tertunduk, sujud, dan suka menangis apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di samping beliau rajin ibadah, Nabi Idris juga tidak pernah berlaku sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya hatinya sudah dipenuhi dengan kebaikan dan akhlak mulia, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaannya terhadap kebenaran Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam, beliau merupakan keturunan dari Kabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Kepada keturunan inilah Nabi Idris ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kepada jalan kebenaran. Nabi Idris adalah orang yang pertama menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika berusia 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Nabi Idris yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu dari Kabil ini. Ada yang menyebutkan daerah Munaf, Mesir, namun ada pula yang menyebutkan Babilonia. Yang pasti Nabi Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syith, putra Nabi Adam. Menurut riwayat dalam hadis Bukhari, Nabi Idris adalah kakeknya bapa Nabi Nuh alaihissalam. Berarti Nabi Idris ini merupakan generasi ke-6 dari Nabi Adam, mengingat Nabi Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Nabi Idris berjumpa dengan malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa. Kepada malaikat, beliau meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Idris diberi kesempatan untuk masuk dan melihat surga dan neraka. Setelah melihat surga, Nabi Idris tidak mau meninggalkan surga dan ingin menetap di sana. Berkat kesolehannya serta kebaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyetujui. Lalu nyawa Nabi Idris dicabut dan juga mengabulkan dirinya untuk tinggal di surga dan kekal di dalamnya. Nabi Idris adalah orang yang gagah berani. Beliau tidak takut mati dan tidak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Kabil Iklimah yang saat itu mereka penuh dengan kesesatan. Nabi Idris sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris alaihissalam senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan, ejekan, dan hinaan. Namun kesabarannya itu senantiasa membuat dirinya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Nabi Idris juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke Mesir, yaitu ke kota Memphis. Pada awalnya, umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena mereka tahu bahwa Mesir merupakan negeri yang tandus. Namun setelah diyakinkan oleh Nabi Idris, akhirnya umatnya pada mau untuk berhijrah. Kepada kaumnya, Nabi Idris memerintahkan untuk memberantas kebiasaan melakukan kenistaan, kedoliman terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Kabil, Nabi Idris menegaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu, wahai kaumku, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, bebaskanlah diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Juhudlah di dunia dan berlaku adil. Kerjakanlah sholat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasalah pada hari tertentu setiap bulan. Dan jihadlah melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah
untuk membantu kaum papa dan kaum yang tertimpa kemalangan. Walaupun dirinya seorang nabi dan rasul, Nabi Idris senantiasa rajin dalam beribadah, berdoa, berzikir, selalu bersikap sabar dan selalu menghormati sesama. Bahkan beliau suka tertunduk, sujud, dan suka menangis apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di samping beliau rajin ibadah, Nabi Idris juga tidak pernah berlaku sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya hatinya sudah dipenuhi dengan kebaikan dan akhlak mulia, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaannya terhadap kebenaran Nabi Idris. Ini semua tertuang dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Selain beliau cerdas dan pandai, Nabi Idris juga dikenal mempunyai keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di medan peperangan, dan bahkan beliau tidak takut akan kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris mendapatkan gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asyadul Usyud, alias singa di atas segala singa. Selama beliau berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaumnya untuk penuh kesabaran dan semangat agar umatnya senantiasa mau mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Walaupun beliau dikenal punya sikap sabar, Nabi Idris juga suka bertindak keras dan tegas, terutama kepada orang kafir dan yang berbuat dolim. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang soleh, pandai, gigih, berani, dan juga tetap rendah hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Idris menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran kebenaran pada kaumnya. Nabi Idris juga dikenal sangat dimuliakan karena beliau memiliki banyak ilmu. Beliau dianugerahi banyak sekali kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pandai karena sangat gemar dan rajin dalam belajar sejak kecil. Nabi Idris juga memiliki beberapa kecerdasan dan kelebihan alias mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya. Pertama, Nabi Idris adalah manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Nabi Idrislah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 30 sahifah atau suhuf lembaran-lembaran ajaran Tuhan yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari meracak atau merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed, bahkan yang langsung kepada dirinya. Bahkan Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta, yang semua itu merupakan ayat dan pertanda dari Tuhan. Keempat, Nabi Idris adalah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat.